bernyanyi itu adalah sebuah tindakan fisik, saudara ya. Ya, itu jelas bersifat fisik karena memang melibatkan tubuh. Ya, kita tahu bunyi itu adalah sebuah materi, ya, sebuah materi. Karena ada getaran ya dari sebuah materi ya. Dalam hal ini kalau kita bernyanyi adalah kita suara kita, pemain musik yaitu mungkin dawai-dawai atau ruang resonansi dari itu kan dibentuk kan dari getaran-getaran seperti yang dipukul atau yang dipetik begitu. Ya, itu kan materi semuanya, itu adalah fisik gitu ya. Dari materi bunyi ya. Tapi ini bukan berarti ya bertentangan dengan konsep ini apa bernyanyi dalam roh ya. Karena kita harus ingat ya, sebagai manusia yang dicipta, ya Allah itu terdiri dari roh dan tubuh, ya. Kita ada roh dan tubuh dalamnya, ya. Ada unsur materi di dalamnya yang bisa dilihat atau didengar atau diraba, ya. Dalam hal ini kita adalah dengar ya, karena kita bermusik gitu ya. Kita mendengar. Dan ini tidak harus bertentangan demikian gitu ya. Seperti misalnya kita lihat di dalam konsep yang Tuhan Yesus bilang ibadah tidak lagi di dalam Yerusalem ini di ini ya. Itu jangan lalu kita tarik terlalu ekstrim lalu mengatakan oh udah kita ibadah itu sembarangan tempat aja di mana aja boleh kok gitu. Suka-suka kita kan di dalam roh gitu ya. Ya enggak juga gitu ya. Bukan itu maksud Tuhan Yesus kan? Bukan itu. Ya buktinya setelah itu juga gereja mula-mula kan mereka bertemu di satu tempat, berkumpul bersama-sama begitu kan. Jadi memang tetap ada satu hal yang fisik di dalamnya dan mereka berkumpul. Kalau memang itu Tuhan Yesus maksudkan di dalam roh gitu, lalu nggak usah kemana-mana, ya nggak terjadi sebuah persekutuan komunal, saudara. Masing-masing aja di rumah kayak kita pandemi seperti ini kan, masing-masing di rumah, lalu kita berargumentasi ya, kita kan yang penting di dalam rohnya bersama-sama begitu ya. Enggak juga, saudara, enggak begitu juga, karena memang kita nih tubuh, kita memang membutuhkan sebuah persekutuan yang bersifat ketubuhan gitu. Dan sampai sekarang kita semua, saya percaya ya orang berpercaya sejati ya akan merindukan hal ini ya di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini kita merindukan untuk kita bisa bertemu satu sama lain ya dan ada kontak fisik di dalamnya begitu ya. Ada satu persekutuan bodily gitu dalam bodily tubuh ya ketubuhan. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita bernyanyi itu juga bersifat fisik gitu ya. Ini ya, kita ada suara kita gitu ya. Dan tidak bertentangan maksudnya kalau kita dalam roh kita memang harus memperhatikan hal ini juga ya. Kemudian bernyanyi bukan hanya tindakan penyembahan. Nah, ini penting ya. Jadi bukan hanya sebuah tindakan penyembahan ya, tapi juga sebagai persembahan. Nah, kita bandingkan itu di dalam Roma ya. Roma 12 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Allah. Kan itu kan? Sekali lagi ya. Jadi bernyanyi bukan hanya sebuah tindakan penyembahan kita kepada Tuhan, tapi juga sebagai sebuah persembahan kita gitu. Atau lebih tepat ini sebagai sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan gitu. Ya, yaitu tubuh kita dalam hal ini adalah ya bernyanyi. Ya, ya itu sebab saya berprinsip ya bahwa kita tidak jangan sembarangan dalam bernyanyi ya. Hanya dengan alasan misalnya saya suaranya pas-pasan dan segala macam gitu. Tidak ya, Tuhan ciptakan sama kok. Kita semua punya suara yang bisa dilatih gitu ya. Itu sebab kita harus bernyanyi harus dilakukan dengan yang menghasilkan suara yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Musikalitas yang terbaik, artistik yang terbaik yang bisa kita persembahkan ya. Dan hal ini juga berlaku bagi para pemain musik. Ya. Semua yang terbaik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Ya, ingat, ya ini juga menjadi hal penting ya. Saya sering sekali melihat di dalam ibadah itu jemaat tidak mau bernyanyi. Dan ini menjadi kesedihan kita bersama gitu kenapa tidak mau bernyanyi. Padahal ya, salah satu pelayanan yang penting di dalam ibadah komunal di hari Minggu yaitu adalah pelayanan bernyanyi yang dilakukan oleh semua, bukan hanya para song leader ya, paduan suara, tapi oleh seluruh jemaat. Apa yang kita persembahkan ya nyanyian-nyanyian kita, pengakuan-pengakuan kita gitu kan. Itu kita persembahkan bagi Tuhan begitu ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu kita menyampaikan nyanyian-nyanyian kita sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan gitu. Dan
Kita tahu kan di dalam istilah ibadah itu kan adalah Sunday service, service kan, abad service itu kan melayani, bekerja gitu ya, melayani ya. Yang ke poin 4 ini ya, jadi sebagai tindakan fisik, maka kita tidak boleh menghina tubuh ya, kita tidak boleh menghina tubuh. Jangan karena kita ini harus ibadah dalam roh, bernyanyi di dalam roh, lalu kita mengabaikan tubuh. Tidak ya, kita tidak. Tapi ini penting sekali karena kita memang dicipta Allah demikian ya. Dan kita tahu Allah sendiri pun mengambil tubuh manusia melalui pribadi kedua Tritunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selama-lamanya menjadi Allah manusia. Dan kita melihat catatan Alkitab, ya, waktu di bumi Yesus pun bernyanyi. Ya, Yesus pun bernyanyi. Ya. Nah, kita tidak boleh menghina tubuh. Ya. Jadi ini poin yang mau saya tekankan di sini sekali lagi adalah tentang masalah bernyanyi. Ya, kita bernyanyi di dalam bernyanyi dengan roh, dengan akal budi, itu apa? Bahwa itu juga adalah satu bagian dari tindakan fisik kita, ya, satu tindakan tubuh, ya. Maka penting untuk juga mempersiapkan, ya, suara dan nyanyi, teknik kita bernyanyi begitu, ya. Bagi saya tidak ada alasan untuk kita mengatakan kalau kita nyanyi di dalam ibadah jemaat begitu ya, suara saya false gitu ya, jadi saya nggak mau nyanyi gitu ya, malu begitu ya. Alkitab tidak memberikan excuse saudara ya tentang bernyanyi. Maksudnya, oh itu hanya khusus yang ini aja, yang ahli-ahli saja gitu untuk dalam ibadah gitu. Oh enggak, seluruh umat disuruh bernyanyi. Ya. Karena apa? Nah, tadi kita lihat di awal bukan? Itu adalah sebuah respon, ya. Respon kepada Tritunggal Kudus. Nah, ya, bisa bayangkan itu ya. Itu sebagian dari respon saya percaya memang bukan satu-satunya ya, tapi ini salah satu respon penting gitu ya. Yang menurut Webster-Meyer ini adalah satu bentuk pujian yang tertinggi ya. Bentuk pujian yang tertinggi karena bersukacita ya, kita merespon kepada Allah yang kudus itu dengan nyanyian kita ya. Tidak akan ada yang menghina saudara ketika saudara menyanyi salah dalam ibadah gereja ya. Kecuali saudara adalah anggota paduan suara atau song leader ya, itu saudara akan memalukan. Ya, bukan hanya memalukan bagi jemaat tapi juga memalukan Tuhan karena itu saudara yang memiliki karunia itu berarti ya. Nah, jadi itu satu hal khusus ya, nanti kita lihat di dalam aplikasi ya, di bagian ini juga ya. Orang yang memiliki karunia ya. Kita lihat itu lebih praktis dalam aplikasi. Ya, ini jadi bernyanyi itu juga sebuah satu tindakan fisik ya, sebuah tindakan fisik, tindakan ketubuhan yang mana Allah sendiri yang ciptakan ya di dalam diri kita. Nah, ini tentu keterlibatan roh, keterlibatan akal budi, ya, juga mencakup di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita yang sebagai tubuh yang memiliki tubuh dan roh, gitu, ya. Ya, karena kita memang demikian halnya kita dicipta oleh Tuhan, sehingga kita tentu harus merawat suara kita supaya kita bisa terus bernyanyi memuliakan Tuhan. Ya, mungkin saudara akan bertanya bagaimana mereka yang bisu, ya, begitu dan tidak bisa ini ya tuli ya. Bisu kan memang berkaitan juga dengan pendengarannya. Dan tidak masalah saudara karena di dalam Kolose juga dikatakan di dalam hatimu gitu kan, bernyanyi di dalam hatimu gitu ya. Walaupun dia tidak bisa bersuara ya, tapi keinginan dia dengan seluruh hasrat diri dia, tubuhnya yang mungkin terbatas, dia bisa tetap bernyanyi untuk Tuhan gitu. Tapi isu yang pentingnya bukan itu, saudara ya. Isu pentingnya adalah kalau ada orang yang seperti itu pun mau bernyanyi untuk Tuhan. Bagaimana saudara dan saya yang memiliki suara? Ya. Mengapa tidak mau bernyanyi untuk Tuhan? Apalagi saudara yang diberikan talenta dan karunia ya, untuk digunakan sebagai apa?